Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pengurus BUMDes atau perangkat desa dimanapun berada, puji syukur kita telah memiliki sebuah aplikasi laporan keuangan BUMDes, BUMDesma atau BUMKAL dan lain-lain ya. Di sini aplikasinya sudah memiliki website tersendiri ya, seperti ini, yang nantinya akan menampilkan tim pengelola, lalu ada laporan keuangan ya beserta dengan grafik-grafiknya, lalu ada galeri kegiatan buat teman-teman semua mengupload ya kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes teman-teman semua. Oke, selanjutnya di sini ada kabar terbaru ya, dan juga teman-teman bisa membuat artikel. Nah, di sini juga ada daftar nama unit usaha yang teman-teman kelola ya, seperti itu. Lalu ada apa kata mereka, dan di sini ada keterangan dari BUMDes teman-teman semua. Oke, di sini ada berita, katalog, profil, dan kontak. Oke, kita akan lanjut login untuk melihat aplikasi laporan keuangannya. Oke, sekarang kita coba login. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah berada di dashboard ya. Ini adalah menampilkan total aset, total kewajiban, total modal store, dan laba bersih ya. Di sini ada grafiknya, ada proporsi laba unitnya, dan ada top 5 produk laris, dan ada peringatan sistem jika produk habis, ada utang yang jatuh tempo, dan lain-lain. Oke, seperti ini untuk dashboardnya. Lalu di sini ada sidebar. Sidebar ini beberapa menu ya, banyak sekali, dan juga sudah memiliki menu khusus ya untuk setiap unitnya. Misalkan memiliki toko ya, di sini sudah disediakan kasir pos. Nanti di sini teman-teman bisa melakukan pencatatan atau pembayaran di kasir ya, bisa menggunakan scanner atau bisa menggunakan handphone ya. Jadi sangat simple. Nanti akan otomatis dibuatkan jurnal. Lalu di sini ada agen laku pandai. Ini untuk para BUMDes yang memiliki unit usaha agen ya, agen Briling atau agen BNI atau BSI dan lain-lain, nanti bisa dikelola secara khusus di sini. Oke, selanjutnya ada pengepul. Nah, ini adalah gudang pengepul. Misalkan teman-teman memiliki unit usaha pembelian besi tua ya, di sini juga sudah disediakan untuk tambah barang ya di sini. Lalu ada timbangan masuk, lalu ada setor pabrik dan biaya, serta ada laporan. Oke, lalu di sini ada menu pariwisata. Nah, ini adalah menu untuk BUMDes yang memiliki unit usaha pariwisata. Nah, di sini ada QR poster. Nah, QR poster ini akan nanti bisa di-scan oleh pengunjung jika ingin booking ya, booking tiket, atau bisa langsung ke kasir secara manual. Nanti tinggal pilih atas namanya siapa, lalu bayar. Setelah dibayar nanti akan ada QR juga untuk di-scan di pintu masuk ya. Nanti scan tiketnya ya, akan bisa masuk seperti itu. Oke, untuk menu pariwisata di sini ada laporan, ada wahana ya, bisa teman-teman tambahkan wahana ya di sini seperti ini. Misalkan tambah wahana ya. Lalu di sini ada juga untuk biaya ya, nanti teman-teman bisa catat pengeluaran atas unit usaha pariwisata. Oke, selanjutnya ada peternakan. Oke, di peternakan ini untuk BUMDes yang memiliki unit usaha peternakan. Oke, seperti ini. Nanti bisa teman-teman tambah kandang, kolam, atau lain-lainnya ya di peternakan. Selanjutnya ada pertanian.
ya untuk mengelola unit usaha pertanian ya. Oke, nanti teman-teman bisa buka musim tanam. Nah, kan seperti ini. Kelola lahan, di sini ada catat pengeluaran, ada catatan hasil panen. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu jasa konstruksi ya. Di sini untuk teman-teman yang memiliki unit usaha jasa konstruksi, ini bisa banget menggunakan modul ini. Di sini ada master harga ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk harganya, lalu nama-namanya, atau teman-teman bisa tambah ya secara manual. Lalu di sini ada analisa, master analisa, juga bisa teman-teman ubah ya. Setelah itu ada proyek baru, nanti teman-teman bisa seperti ini ya, bisa kelola proyek. Nah, akan seperti ini ya. Misalnya pembangunan jalan usaha tani ya, nanti teman-teman bisa hitung RAP secara otomatis ya, hitung RAP. Nah, akan otomatis seperti ini. Jika sudah sesuai ya, boleh teman-teman setuju dan masukkan ke RAB, atau teman-teman memiliki perhitungan tersendiri bisa tambahkan ya. Di sini bisa cari misalkan pasir, akan muncul ya pasir. Nah, teman-teman cukup inputkan saja berapa satuannya, misalkan 10 kubik, dia akan otomatis menjumlahkan ya harganya, lalu klik simpan. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada layanan ya. Layanan ini ada internet atau wifi ya, ada air bersih ya. Kita harus membuat unitnya terlebih dahulu. Di sini akses ditolak. Mohon tentukan unit usaha untuk layanan PDAM. Nah, karena kita belum memilih unitnya ya, seharusnya kita pilih unitnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada jasa sampah, sewa ruko, master jasa. Di sini ya, teman-teman bisa tambah jasa apapun ya di sini. Jasa angkut atau jasa lainnya bisa teman sesuaikan, input saja. Ini untuk jasa lainnya ya. Lalu ada transaksi jasa. Nah, buat transaksi nanti pilih jasa apa yang teman-teman inputkan tadi. Oke, selanjutnya di sini ada simpan pinjam ya. Di sini simpan pinjam ada 2 versi ya. Yang pertama untuk umum ya. Lalu di sini ada simpan pinjam XPMPM ya, LKD seperti ini ya. Nanti sudah lengkap penginputannya, dari laporan-laporannya juga sudah lengkap. Oke, ini untuk simpan pinjamnya ya. Lalu di sini ada input data. Nanti teman-teman di sini ada jurnal umum, pembelian barang, manajemen produk, inventaris, sewa dan biaya di muka, lalu ada saldo awal ya. Untuk jurnal umumnya yang teman-teman kelola di menu-menu ini tidak perlu lagi membuka jurnal umum karena semuanya sudah otomatis dibuatkan jurnalnya ya. Ketika teman-teman melakukan transaksi di salah satu menu ini ya, nanti akan otomatis di balik layar akan dibuatkan jurnalnya. Sini ada utang piutang, lalu ada laporan ya. Untuk laporan sudah sangat lengkap, dari anggaran versus realisasi, laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, arus kas, neraca ya, neraca lajur ya, rasio keuangan, laba rugi konsolidasi, neraca saldo, buku besar, buku kas harian ya. Untuk ketahanan pangan ada catatan atas laporan keuangan dan juga ada generator LPJ dan rekonsiliasi bank ya. Misalkan posisi keuangan, nah di sini sudah ada ya indikatornya. Laporan teman-teman benar ya, artinya seimbang, balance ya. Teman-teman juga bisa filter per unit, lalu tanggalnya juga. Nah seperti ini untuk laporannya. Lalu ada proses periodik. Nah di sini untuk teman-teman penyusutan aset tetap ya, nanti teman-teman bisa per bulan ya. Tapi kalau teman-teman lupa ya nggak apa-apa,
karena nanti setiap tahunnya, setiap kali tutup buku akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi misalkan teman-teman lupa untuk menjurnalkan ya salah satu bulan, itu nggak masalah, nanti saat tutup buku akan dihitung otomatis. Lalu di sini ada manajemen anggaran RAB ya, dari setiap unitnya bisa, atur pagunya dan buat rapnya, nanti bisa cetak juga. Oke, lalu ada perhitungan sisa hasil usaha. Nah, di sini teman-teman bisa membuat SHU untuk investor ya, atau untuk pos-pos yang sudah dialokasikan di ADART atau yang lainnya ya. Nanti teman-teman bisa juga baca-baca di sini ya, ada keterangannya. Oke. Setelah itu ada lumbung pangan. Lumbung pangan ini hanya untuk pencatatan pengetahuan BUMDes bahwa di kisaran BUMDes atau sekitar BUMDes teman-teman kesediaan pangan itu bagaimana. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada administrasi ya, ada cetak kwitansi, penyertaan modal, berita acara, buku agenda surat, surat perintah perjalanan dinas, ada penggajian ya, ada cuti dan izin kerja, dokumen legalitas, penawaran dan kontrak. Nah, seperti itu untuk administrasi. Lalu ada manajemen website. Nah, ini untuk mengelola website halaman depan ya. Jadi teman-teman nanti bisa buat artikel, galeri, upload ya, pengaturan tampilan ya. Misalkan teman-teman tidak ingin menampilkan portal aplikasi, nanti teman-teman bisa uncek saja seperti ini ya. Lalu misalkan laporan keuangan belum ingin dipublikasikan, nanti teman-teman bisa uncek ya. Galeri tidak ingin ditampilkan, bisa uncek juga seperti itu. Di sini untuk akun sosial media dari BUMDes teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada pesan masuk, testimoni ya, dan di sini ada pengaturan. Nah, untuk pengaturan ini teman-teman bisa pilih ya instansi teman-teman ya, misalkan BUMDes atau BUMDesma atau BUMKAL, BUMKALMA, Dadembunak ya, BUMG dan lainnya. Nanti teman-teman bisa pilih ya, nanti semua laporannya akan menyesuaikan. Oke, ada metode pembayaran. Di sini teman-teman bisa masukkan rekening BUMDes, nomor rekeningnya, atau teman-teman sudah memiliki payment gateway dari Mitrans, bisa nanti diinputkan merchant ID, klien key publik, dan server key-nya. Lalu setelah diinputkan, pastikan checklist ya, mode produksi ya, live. Lalu ini di checklist seperti ini. Oke. Nah, nanti akan bisa membayar otomatis ya, pembayaran otomatis menggunakan Kris atau virtual account lainnya di setiap menu-menu, misalkan kasir pos, ada nanti misalkan di simpan pinjam dan lain-lainnya. Oke. Ada unit usaha. Nah, di sini teman-teman untuk menambahkan unit-unit usaha dari teman-teman semua ya. Oke. Nanti teman-teman bisa tambah nama unitnya, deskripsinya, lalu jika ketahanan pangan jadikan ketahanan pangan. Oke, seperti itu. Ada kepengurusan ya, di sini nanti teman-teman bisa buat pengurusnya ya, dan nanti teman-teman bisa juga kategori jabatannya pilih ya. Setelah itu ada daftar akun COA. Nah, nanti teman-teman bisa lihat jika masih kosong, teman-teman bisa sinkronkan template COA. Setelah itu tarif pajak di sini, dan ada master investor, dan juga di sini ada pengguna aplikasi ya. Nah, di sini pengguna aplikasi, jika teman-teman mengkhususkan ya, misalkan hanya boleh melihat kasir pos saja, nanti teman-teman pilih role-nya operator atau kasir ya. Nah, seperti itu. Setelah dibuat, nanti teman-teman bisa edit ya, edit,
scroll ya, pilih untuk lihat dashboard pasti ya harus di checklist. Untuk kasir pos boleh, atau untuk agen lagu pandainya, atau hanya kasir pos. Seperti ini. Yang lainnya di uncheck jika hanya ingin menampilkan kasir pos saja. Nah seperti ini ya untuk pengguna aplikasi. Nah di sini hak akses, jika teman-teman mau mengatur semuanya secara default bisa langsung dari sini juga. Oke. Setelah itu ada periode akuntansi. Nah di sini adalah untuk teman-teman tutup buku ya akhir tahun setiap tanggal 31 Desember. Nanti teman-teman klik tutup buku ya, nanti akan dibuatkan jurnal otomatisnya. Oke. Lalu ada jejak audit. Nah, ini adalah jejak audit yang mana nanti teman-teman bisa melihat siapa yang melakukan transaksi, siapa yang melakukan penghapusan data atau lain-lainnya. Di sini ada usernya siapa nanti kan ya, tanggalnya, jamnya, lalu aksinya apa sih, menambahkan data pada unit usaha atau lainnya ya. Nah sini mengubah data pada live ini ya, seperti ini ya. Oke. Nah seperti itu untuk jejak auditnya. Ada backup and restore. Oke. Nah jadi buat teman-teman kalau mau aplikasinya silahkan kunjungi website sinerjayadigitalsolusi.id ya, lalu daftar. Nah nanti teman-teman silahkan pilih mau yang lifetime atau berlangganan. Nanti teman-teman silahkan cek ya link yang ada di deskripsi untuk Sinar Jaya Digital Solusi. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.